Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sambas Ali Muhyiddin SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kearsipan, juga teman-teman yang melihat video presentasi ini, di mana video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Kearsipan. Kami sudah melakukan observasi mengenai pengelolaan dan penyimpanan manajemen kearsipan yang ada di Puskesmas Gang Aut Bogor. Sebelum kita masuk bagaimana sistem manajemen kearsipan yang ada di Puskesmas Gang Aut Bogor, kita perlu mengetahui apa itu definisi manajemen kearsipan. Menurut Odgers, dalam buku Badri Munir Sukoco, mendefinisikan bahwa arsip sebagai kegiatan pengawasan, penyimpanan, dan perlindungan dokumen yang kita sebut sebagai arsip, baik yang berbentuk kertas maupun yang sudah menggunakan media elektronik atau yang dikenal sebagai arsip digital. Adapun sistem dari manajemen kearsipan itu sendiri yang meliputi beberapa unsur, di mana yang pertama ada unsur input, yang meliputi data, informasi, arsiparis, fasilitas, dan pembiayaan. Selanjutnya ada unsur proses, di mana ini merupakan daur hidup arsip dimulai dari penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip, atau yang kita sebut sebagai pemusnahan arsip. Yang terakhir ada unsur output, di mana arsip ini disimpan secara sistematis dan dapat diakses kembali dengan mudah dan cepat ketika kita membutuhkannya. Selanjutnya adapun fungsi dari manajemen kearsipan. Dibagi menjadi dua, ada yang disebut arsip dinamis dan ada arsip statis. Arsip dinamis ini merupakan kegiatan administratif yang berlangsung secara terus-menerus di dalam organisasi. Selain itu, arsip dinamis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada arsip aktif, arsip yang terus digunakan secara berkala dalam rangka mendukung kelangsungan operasional atau pekerjaan, juga administrasi yang ada di dalam unit organisasi. Yang kedua ada arsip inaktif, di mana arsip ini jarang digunakan atau tidak lagi digunakan dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Arsip ini hanya digunakan sesekali sebagai referensi atau untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada arsip statis, yang mana arsip ini biasanya digunakan hanya untuk dokumentasi dan pertanggungjawaban nasional yang memiliki nilai jangka panjang. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan mencakup keseluruhan kegiatan yang terjadi dalam pengelolaan arsip, dimulai dari siklus hidup arsip itu sendiri. Siklus hidup arsip dimulai dengan penciptaan dokumen seperti surat, memo, laporan, dan sebagainya. Setelah itu, dokumen tersebut didistribusikan dan digunakan oleh penerima untuk berbagai keperluan organisasi. Setelah dipergunakan, arsip kemudian disimpan dan dipelihara sesuai dengan klasifikasi dan jadwal retensi arsip. Ketika masa penyimpanannya habis, arsip akan disusutkan melalui penyimpanan atau pemusnahan. Ruang lingkup manajemen kearsipan meliputi beberapa tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap penciptaan. Proses pembuatan arsip seperti surat, laporan, atau rekaman untuk mendokumentasikan kegiatan dan peristiwa yang relevan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua yaitu ada tahap penggunaan arsip. Proses pemanfaatan arsip untuk kepentingan operasional organisasi. Arsip yang telah digunakan akan tetap disimpan untuk keperluan masa depan. Lalu yang ketiga ada tahap penyimpanan arsip. Tahap ini
merupakan penyimpanan arsip yang masih aktif atau yang sudah inaktif dengan sistem penyimpanan yang memudahkan penemuan kembali dokumen ketika diperlukan. Lalu yang keempat ada tahap pemeliharaan arsip. Upaya menjaga agar kondisi fisik arsip tetap terjaga melalui pengaturan ruangan, penggunaan bahan pencegah kerusakan, dan menjaga kebersihan tempat penyimpanan. Lalu ada pula tahap yang terakhir yang tidak disebutkan oleh PPT, yaitu tahap pemusnahan arsip. Tindakan menghancurkan arsip yang tidak lagi berguna baik dengan cara membakar, mencacah, atau metode lain yang memastikan arsip tidak dapat dikenali lagi. Berikut merupakan profil dari puskesmas yang kami observasi, yaitu Puskesmas Gang Aut, yang beralamat di Gang Aut nomor 2 RT 02 RW 05, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan nomor kode pos 16123. Ada pula nomor telepon, email, dan situs web dari Puskesmas Gang Aut. Lalu narasumber yang kami observasi yaitu ada Ibu Arifah AMKL. Nah, berikut merupakan hasil observasi yang kami lakukan di Puskesmas Gang Aut. Yang pertama yaitu ada sistem pengelolaan arsip. Sistem pengelolaan arsip di Puskesmas saat ini telah berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dalam pengelolaan arsip medis telah diterapkan aplikasi Simpus atau Sistem Informasi Puskesmas yang memungkinkan rekam medis pasien tersimpan secara digital, menggantikan pencatatan manual. Sistem ini juga telah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti BP Umum, BP Pemeriksaan Gigi, dan layanan KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak, serta farmasi. Dengan adanya sistem ini, saat pasien mendaftar, data rekam medisnya langsung terbaca di BP Umum, dan dokter bisa langsung memanggil pasien. Setelah pemeriksaan, pasien tidak perlu lagi mengantarkan resep ke bagian farmasi, karena farmasi sudah bisa langsung membaca data resep dan menyiapkan obat yang dibutuhkan. Selain pengelolaan arsip medis, dokumen non-medis seperti surat menyurat dan laporan keuangan juga dikelola menggunakan berbagai aplikasi. Untuk surat menyurat, digunakan aplikasi Tata Naskah Dinas dari pemerintah Kota Bogor ini. Tata Naskah Dinas atau TND ini yang dari pemerintah Kota Bogor ini yang menyediakan berbagai template surat seperti surat tugas, surat undangan, dan nota dinas. Sementara itu, pengelolaan laporan keuangan dilakukan melalui beberapa aplikasi seperti Simral dan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang membantu dalam pencatatan dan pengelolaan anggaran. Dengan penerapan sistem digital ini, proses administrasi di puskesmas menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Lalu ada pula yang selanjutnya yaitu jenis arsip yang ada di puskesmas. Jenis arsip yang berkaitan dengan surat tugas bagi petugas puskesmas termasuk dalam arsip dinamis, lebih spesifiknya arsip vital dan arsip aktif. Yang pertama itu ada arsip vital. Surat tugas termasuk dalam kategori arsip ini karena merupakan dokumen yang sangat penting untuk kegiatan operasional di luar gedung. Tanpa surat tugas, petugas tidak memiliki dasar resmi untuk menjalankan tugasnya di luar puskesmas, seperti kegiatan posyandu, kunjungan rumah, posbindu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada arsip aktif. Surat tugas merupakan dokumen yang sering digunakan dan diakses hampir setiap hari. Arsip ini harus selalu tersedia dan mudah ditemukan untuk mendukung kelancaran kegiatan di lapangan. Secara umum, arsip surat tugas termasuk dalam
arsip tekstual karena berbentuk dokumen tertulis dan dikelola dalam sistem TND atau tata naskah dinas yang memudahkan pencatatan serta pengarsipan digital. Lalu hasil dari yang ketiga yaitu prosedur pengelolaan arsip. Prosedur pengelolaan arsip di Puskesmas mencakup penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian arsip, baik yang berbasis digital maupun manual. Untuk arsip digital, terutama surat menyurat, mayoritas sudah tersimpan otomatis dalam aplikasi TND atau Tata Naskah Dinas, khususnya untuk surat dari instansi dalam lingkup Pemkot Kota Bogor, seperti dari Dinas Kesehatan atau dinas lainnya. Surat yang masuk akan langsung tercatat di akun Puskesmas Gang Awet dalam sistem TND, sehingga tidak memerlukan penyimpanan manual. Namun, untuk surat yang berasal dari luar Pemkot Kota Bogor atau yang tidak terintegrasi dalam aplikasi, penyimpanan dilakukan secara manual. Arsip ini biasanya dicetak, dikategorikan, dan disimpan dalam map atau folder tertentu sesuai dengan sistem klasifikasi yang berlaku di Puskesmas. Dalam hal peminjaman, ada sistem pencatatan khusus yang memastikan dokumen tetap terkontrol. Setiap peminjaman arsip harus dicatat secara tertulis, mencantumkan informasi mengenai jenis arsip yang akan dipinjam, siapa yang meminjam, serta tanggal peminjaman. Pemohon juga diwajibkan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti peminjaman. Proses pengembalian arsip juga harus dicatat untuk memastikan dokumen dikembalikan dalam kondisi baik dan sesuai tempatnya. Dengan prosedur ini, baik arsip digital maupun manual tetap terdokumentasi dengan baik, mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan di Puskesmas. Selanjutnya di bagian hasil studi lapangan Puskesmas Gang Awet Bogor, yang keempat ada kendala pengelolaan arsip. Dalam pengelolaan arsip di Puskesmas, kendala yang sering terjadi terutama berasal dari sistem aplikasi yang digunakan. Karena aplikasi Tata Naskah Dinas atau TND digunakan oleh seluruh puskesmas di Kota Bogor, terkadang sistem mengalami error atau gangguan. Jika aplikasi sedang bermasalah, maka pembuatan dan pengelolaan surat dilakukan secara manual terlebih dahulu sampai sistem kembali normal. Meskipun ada kendala teknis sejauh ini, pengelolaan arsip tetap aman dan terkendali. Tidak ada kasus kehilangan atau dokumen baik yang berbentuk digital maupun yang disimpan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan penyimpanan arsip di Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Kelima, kebijakan atas pemusnahan arsip. Di Puskesmas tidak ada jadwal khusus untuk pemeliharaan atau pemusnahan arsip, tapi proses retensi atau pemusnahan arsip tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pemusnahan arsip rekam medis pasien yang masih berbentuk manual dan sudah terlalu lama. Sebelum dimusnahkan, arsip-arsip ini dirapikan terlebih dahulu dengan mengurutkan berdasarkan tahun yang paling lama. Setelah itu, Puskesmas harus mengajukan surat permohonan ke dinas terkait untuk mendapatkan izin retensi atau pemusnahan. Puskesmas tidak boleh memusnahkan arsip sendiri karena ada aturan yang harus diikuti. Proses ini juga berlaku untuk laporan keuangan yang bahkan jarang sekali dibuka kembali setelah lama disimpan. Jika ingin dimusnahkan, Puskesmas harus terlebih dahulu melaporkan ke Disnas karena dokumen tersebut termasuk dalam kategori arsip penting dan rahasia negara. Biasanya kebijakan retensi arsip mengikuti batas waktu tertentu, seperti rekam medis atau dokumen yang sudah lebih dari 5 tahun. Misalnya sebelum tahun 2020, arsip yang lebih baru tetap disimpan, terutama jika sudah dalam bentuk digital. Dengan prosedur ini, pengelolaan arsip tetap aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Keamanan dan kerahasiaan arsip.
Puskesmas memastikan keamanan dan kerahasiaan arsip pasien serta dokumen penting lainnya dengan sistem yang sudah terstruktur. Untuk data rekam medis pasien, keamanan dijaga melalui dua sistem akun, yaitu Simpus dan Pcare BPJS. Kedua sistem ini memiliki akses yang terbatas dan hanya bisa digunakan oleh petugas yang berwenang. Setiap akun dalam sistem ini memiliki izin akses yang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga data pasien tetap terjaga dan tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Sejauh ini, keamanan data rekam medis pasien tetap terjaga dengan baik dan tidak pernah ada laporan kebocoran informasi. Selain itu, untuk dokumen non-medis seperti surat-surat penting atau laporan keuangan, Puskesmas juga menerapkan sistem penyimpanan manual yang aman. Arsip-arsip ini disimpan dalam lemari khusus yang selalu dikunci setelah digunakan, untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Dengan kombinasi sistem digital yang aman dan penyimpanan fisik yang terjaga, selain itu Puskesmas dapat memastikan bahwa seluruh arsip, baik medis maupun non-medis, tetap rahasia dan terlindungi. Selanjutnya ada SOP atau Standar Operasional Prosedur Manajemen Kearsipan di Puskesmas Gang Aut Bogor ini. Manajemen kearsipan di Puskesmas Gang Aut Bogor ini berfungsi untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur terkait dengan pendistribusian dokumen, penataan dokumen, dan pengendalian dokumen yang ada di Puskesmas. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan serta mempermudah akses terhadap data pasien dan informasi lainnya yang diperlukan dalam operasional Puskesmas. Yang pertama ada SOP, distribusi dokumen UPTD Gang Aut Bogor. Untuk memastikan dokumen seperti manual mutu, sasaran mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dan dokumen pendukung diterima oleh setiap poli atau unit secara tepat, terkendali, dan sesuai prosedur. Untuk prosedurnya, yang pertama, petugas memastikan jenis dokumen yang akan didistribusikan. Kedua, dokumen yang akan didistribusikan harus terkendali dan telah dibuat arsipnya. Ketiga, petugas menentukan poli atau unit yang akan menerima dokumen. Keempat, petugas mencatat distribusi dokumen dalam buku pendistribusian atau ekspedisi. Kelima, petugas mendistribusikan dokumen ke poli atau unit yang dituju. Keenam, proses distribusi didokumentasi dalam buku pendistribusian dokumen. Yang terkait itu seluruh unit UPTD Puskesmas Gang Aut. Yang kedua, ada SOP penataan dokumen UPTD Gang Aut Bogor. Ini digunakan untuk mempermudah dalam mencari dokumen yang dibutuhkan, menghemat tempat, waktu, tenaga, dan biaya dalam pengelolaan dokumen, serta meningkatkan nilai dokumen atau arsip kepegawaian PNS sebagai sumber informasi manajemen kepegawaian. Prosedurnya yang pertama, petugas tata usaha menyisir arsip pasif yang ada pada dokumen. Kedua, petugas tata usaha mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, yang ketiga ada SOP pengendalian dokumen UPTD Gang Aut Bogor. Sebagai acuan petugas penetapan, langkah-langkah untuk pengendalian penataan dan distribusi dokumen. Yang pertama, prosedur. Persiapan alat dan bahan. Pertama, cap master. Warna biru untuk dokumen terbitan baru. Kedua, cap terkendali. Warna biru untuk salinan resmi dokumen. Ketiga, cap kadaluarsa. Warna merah untuk dokumen yang sudah tidak berlaku. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil observasi yang sudah dilakukan oleh kelompok saya, yaitu Puskesmas Gang Aut Bogor ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang baik sangat penting untuk mendukung operasional dan pelayanan kesehatan. Arsip yang teratur tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi yang krusial dalam pengambilan keputusan. Meskipun Puskesmas Gang Aut ini sudah menerapkan yang kita sebut sebagai arsip digital, namun masih terdapat banyak tantangan di mana tentunya arsip digital ini juga memiliki kendala dalam hal teknis atau kurangnya pemahaman bagi staf-staf yang ada di sana mengenai manajemen arsip digital yang optimal.
Penelitian ini menekankan perlunya pengembangan sistem manajemen arsip yang lebih efisien dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi wawasan dan bisa menambah pengetahuan mengenai pengelolaan arsip yang ada di Puskesmas bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.